Oke, baik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana dengan keadaan kalian hari ini? Baik. 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 Sebelum kita mulai dengan aktivitas kita pada pagi hari ini, ya, Ibu meminta satu orang untuk berdoa. Dan teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengawali dengan doa. Namun sebelum itu, izinkan saya doa ini dengan segala dan kepercayaan saya, yakni agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah dan Putra, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami anak-anakmu semua kan. Atur kami hadiratmu atas segala kita. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Tentunya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian semuanya hadir? Betul kelas, hadir semua? Jangan tidak hadir. Alasannya? Apa? Oke, baik. Hari ini ya kita akan memulai kegiatan kita, di mana pada hari ini kita akan mulai dengan topik pembelajaran kita, yakni kebinekaan global, ya, wawasan kebinekaan global. Di mana ada beberapa topik di sini. Di sini saya ambil salah satu topik, yaitu topik ketiga, berdamai dengan diri. Ya, damai itu mulai dari diri kita sendiri. Capaian pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama di sini setelah mempelajari topik ketiga tentang damai mulai dari diri, peserta didik diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas, ya. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Ini merupakan capaian pembelajaran yang hari ini kita akan apa? Pelajari. Oke. Kita mulai dari diri kita, ya. Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kalian, ya. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas, ya, diri kalian, ya, sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain, ya. Pernahkah Anda merasa malu, ya? Oke. Coba kamu pernah merasa malu dengan kamu punya diri sendiri? Tidak? Kamu tidak pernah merasa diri, ya? Kalau kamu? Tidak, ya. Jadi kita harus akui bahwa diri kita ini sebetulnya adalah apa? Sempurna, ya. Sempurna, ya. Tanpa harus melihat keadaan orang lain. Kita harus percaya diri, ya. Mengapa muncul perasaan tersebut? Kalau kalian minder, ya, mengapa kalian harus munculkan perasaan minder pada diri kalian? Jangan sampai lihat kalian punya kawan, wah, dia itu orang kaya, ya. Dia punya lampu itu ion setiap bulan, ya, naik setiap bulan, masuk salon setiap bulan, ya. Tidak boleh ada perasaan seperti itu di dalam diri kita, ya. Jadi kita harus ikuti, ya, bagaimana kehidupan kita, ya, seperti itu. Jangan terlalu ikut orang lain. Jangan terlalu ikut gaya orang lain. Yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Mungkin kamu takut diperlakukan tidak baik dengan kawan kalian, sehingga kalian harus menciptakan diri kalian itu lebih daripada yang kalian harapkan. Takut atau tidak? Tidak usah takut, Ini adalah diri saya. Buat apa saya harus takut dengan orang lain? Buat apa saya harus merasa minder dengan orang lain? Harus percaya diri. Percaya diri itu perlu, ya. Oke.
Di sini kita akan mulai dengan aktivitas kita ya. Kita mulai dengan bermain ya, identitas ya. Saya akan menyebutkan ya. Saya akan menyebutkan ciri-ciri dari kalian ya, perbedaan dari kalian. Kalau ibu katakan ya, mana yang berkulit gelap, silakan kalian berdiri lalu pisahkan diri ya. Bisa ya? Yuk, semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Lihat ya, lihat kalian punya penampilan di situ. Lihat kulit kalian, lihat rambut kalian. Lihat ya. Atau jangan sampai ada yang gemuk ya. Dan kurus keren-keren, nanti ibu kalian harus bisa diri ya. Oke, sekarang yang bagi yang merasa kulitnya gelap, silakan pisahkan diri. Semua gelap. Kulitnya agak terang. Yang merasa diri kulitnya terang, silakan. 4 orang saja ya. Oke. Yang merasa diri rambutnya itu ikal, silakan pisahkan diri. Silakan pisahkan diri. Oke, rambutnya jadi sedikit. Sudah. Yang merasa diri badannya kegemukan, bisa. Oke, baik. Jadi ini kita sekalian, ada yang berkulit gelap, cerah, ya, rambutnya ikal, gemuk, ya. Ini merupakan identitas daripada diri kalian sendiri. Jadi dengan kelompok-kelompok seperti ini kalian sudah tahu bahwa oh ini punya ciri-cirinya seperti ini, ya. Bisa. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, kita masuk pada bagian refleksi ya. Dari permainan tadi ya, coba kita diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, ya, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Tadi, apakah kamu hanya cukup satu kelompok saja atau berpindah-pindah? Tidak. Ya, berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Bagian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Iya. Ada. Oke. Ya. Di sini ya, konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Ya, kita akan nonton di sini ya. Kita punya banyak identitas di sini. Seperti tadi yang kalian mainkan ya, di sini saya akan kasih tonton untuk kalian ya. Ya, di sini ya kita punya banyak identitas ya. Mereka bersama-sama ya. Di sini ada pengelompokan antar suku, agama, ya. Walaupun kita ada pengelompokan seperti ini, tetapi kita tetap satu. Oke. Yang pertama, konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ya, contohnya, ya, kita di sini, ya, suku Timor, ya, suku Timor di sini, ya, kita orang Dawan, ya, semuanya di sini, ya, orang Dawan. Tetapi mungkin di dalam satu suku, ya, dia bukan hanya satu agama, ya, dia punya agama Islam, Katolik, Kristen, ya. Tetapi walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu.
Oke, yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita tidak bisa bangun, ciptakan dan ubah, ya. Identitas sejak lahir, ya, yang kita terima sejak lahir. Contohnya, ya, kita ini, ya, jenis kelamin kita ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Itu yang tidak bisa kita apa? Ubah, ya. Yang tidak bisa kita ubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung, ya. Artinya kalau kita memiliki satu agama, ya, kalau teman kita mulai mencemooh kita, maka kita akan merasa tersinggung, ya. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh membuat teman kita merasa tersinggung, apalagi itu suku dan agama. Itu paling penting di dalam diri kita sendiri. Ya, bagian yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jadi diri kita itu unik, ya. Kita tidak bisa ya bedakan kita punya diri dengan orang lain. Yang harus percaya diri bahwa saya ini adalah seseorang yang unik, ya. Yang kedua, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar kecantikan, ya. Sudah kebanyakan kita cewek-cewek di sini, ya, kalau kita sudah nonton, ya, aduh rambut ini harus seperti ini, ya, harus di blow. Saya juga akan ikut supaya apa? Merasa cantik. Lebih baik kita cantik dengan kita punya apa? Ya, cantik dengan perbuatan, ya. Terus apa lagi? Kebaikan, ya. Tidak boleh terlalu ikut-ikutan orang, ya. Jangan sampai kita punya ekonomi di bawah, ya, kita punya sumber pendapatan dari orang tua itu di bawah, tetapi kita ingin seperti orang yang wah, dia punya rumah itu kaya, ya, terus dia mau beli ini bisa, beli itu bisa, ya. Kita harus ingat kita punya orang tua juga, toh, ya, toh. Ya, di sini, ya, ada seorang anak, ya. Seorang anak di sini, ya, dia berasal dari keluarga yang sederhana, ya. Tetapi dia tipu dia punya kawan-kawan bahwa dia itu orang kaya, ya. Tetapi kawan-kawan dari anak tersebut karena merasa bahwa wah, kita harus telusuri dia punya kehidupan dulu. Betul tidak dia itu orang kaya. Tetapi setelah menelusuri anak ini, ya, ternyata dia itu dari keluarga yang sederhana. Maka terjadilah ya rasa malu terhadap anak ini sehingga dia harus di apa? Dia merasa minder. Setelah merasa minder, dia diperbuatkan apa oleh dia punya kawan-kawan? Dikucilkan, ya, dikucilkan. Jadi dia menjadi seorang diri, ya, menjadi seorang diri, ya. Oke, dilihat dari sini, ya. Ini karena apa? Gaya, ya, atau pola hidup dari seorang anak ini, ya. Dia ingin bahwa dia punya penampilan itu wah terlalu sangat amat bagus, ya. Dia lihat, aduh rambutnya itu harus diluruskan, ya. Terus dia harus pakai krim pemutih supaya dia punya kulit juga kinclong, ya. Jadi dia itu tidak percaya diri. Tapi di sini, ya, kita harus saling apa? Perlakukan diri kita sebaik mungkin, ya. Perlakukan diri kita sebaik mungkin. Jadi standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ketika kamu pergi ke kota sana melihat gaya seseorang, terus kamu ingin meniru, ya, supaya apa? Ya, membuat diri kalian itu cantik, ya, membuat diri kamu itu bagus, ya, unik, ya. Itu adalah penampilan dari tiap diri kalian masing-masing. Oke, di sini, ya, kita lihat welas asih pada self compassion, ya. Di sini kita melihat kebaikan yang pertama, kebaikan diri, ya.
Dari kebaikan diri ini dia mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh, ya. Kita ambil nafas yang dalam, ya, sadari apa yang terjadi, ya, dalam diri kita tanpa menghakimi orang lain, ya, tanpa menghakimi orang lain. Dan yang ketiga, keterhubungan, ya. Di sini keterhubungan di sini, ya, dia memperluas kesadaran kita kepada sesama makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit, ya. Jadi ini 3 bagian dari welas asih pada diri kita sendiri. Ini yang terakhir, ya, aplikasi tentang galeri diri. Oke, mari kita, ya, ucapkan terima kasih terhadap diri kita dan teman kalian, ya. Bisa? Terima kasih terhadap diri kalian, ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, ya. Sekarang kalian berhadapan terus, ya, bersalaman. Minta terima kasih, ya, bersalaman, ayo. Terima kasih. Oke, baik, ya. Ini minta, ya, 1 orang maju ke depan, ya, 2 orang maju ke depan, ya, supaya memperkenalkan kalian punya diri, ya. Terus bisa memperkenalkan jati diri kalian, dan saya ini senang apa, ya, saya tidak suka apa. Bisa toh? Mungkin kamu dulu. Silakan maju. Oke, silakan perkenalkan diri kamu, ya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Priska Safe, kelas 11 Tata Busana. Asal saya dari Desa Bijili. Umur saya 17 tahun. Jadi kamu senang apa? Silakan. Dalam diri kamu senang apa? Yang saya kepribadian saya senang itu bola voli. Yang saya tidak suka itu mungkin Makanan apa? Contohnya apa? mie. Oh, mie. Oke, jadi suka mie, ya. Oke, kamu lagi, ya. Perkenalkan, nama saya Maria Janita Tebang, Desipan Ginjeng. Asal saya dari Desa Seo. Umur saya 17 tahun. Dalam diri saya paling suka itu membaca buku. Buku apa? Itu bahasa Indonesia atau dongeng sih. Dan yang saya paling tidak suka itu adalah olahraga. Olahraga. Tidak suka olahraga, ya. Oke, baik, kita beri aplaus kepada teman kita berdua. Ya, pertemuan kita sampai di sini, ya, cukup dengan perkenalan kalian, ya, kalian masing-masing sudah tahu, ya, identitas kalian, ya, dengan belajar wawasan global, ya, kalian bisa lebih mengenal, ya, diri kalian sendiri. Oke, terima kasih. Salah satu ini kami berdoa. Silakan. Teman-teman yang diri, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Kudus. Dialah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena Engkau telah menjaga kami dari 3 tahun pembelajaran hingga saat ini. Dan sebentar lagi, ya Tuhan, kami semua akan istirahat. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami istirahat dengan baik dan kembali masuk dalam kelas dalam keadaan baik. Semua doa dan harapan ini, ya Tuhan, kami sertakan kepada dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih.